Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini kami dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep IPS SD. Di sini kami dari kelompok 3 terdiri 4 mahasiswa, yaitu Ainun Nur Anissa dengan NPM 2021464050079, dan ada M. Rizal Kurniawan dengan NPM 20214064050078, dan ada Sani Suci Cahyaningsih dengan NPM 20214064050080. Dan kemudian ada saya sendiri, yaitu Yoga Kurniawan dengan NPM 20214064050092. Di sini kami akan menyampaikan tentang konsep hukum dan implementasi di Indonesia. A. Konsep hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap warga negara maupun menyelenggarakan negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Negara hukum Indonesia berdasarkan pasal 281 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan negara hukum yang demokratis. Artinya, negara hukum Indonesia memadukan antara konsep Rechtsstaat dan konsep rule of law. Kemudian ada konsep hukum Rechtsstaat. Ciri dari Rechtsstaat dengan civil law sistemnya adalah sumber hukum utama adalah hukum tertulis ataupun undang-undang. Kemudian pembentukan hukum adalah pembentuk undang-undang. Dan hakim adalah corongnya undang-undang, artinya hakim dalam memutus perkara hanya berpedoman pada hukum tertulis saja. Dan ada yang kedua, konsep hukum rule of law adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu putusan-putusan terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim berikutnya. Ada 3 unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum atau the rule of law, yaitu ada supremacy of law, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum ataupun kedaulatan hukum. Hak kebebasan seseorang warga benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak seorang pun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yang dilanggarnya. Yang kedua, equality before the law, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara. Tunduk pada hukum yang sama dan yang diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi, setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Dan apabila ia melanggar hukum, baik selalu pribadi maupun selaku pejabat negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama. Yang ketiga, konstitusi based on individual rights, artinya konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia.
Dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi. Selanjutnya, ada implementasi hukum di Indonesia. Penegakan hukum. Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dilaksanakan sebagai mestinya. Penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia saat sekarang ini dirasakan oleh masyarakat tidak atau belum menunjukkan hasil bagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum masih pilih tebang dalam melakukan penegakan hukum. Hukum masih dirasakan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Asas persamaan di hadapan hukum belum terimplementasi dengan baik. Artinya, dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum masih membedakan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penanganan perkaranya. Mereka yang mempunyai kekuasaan akan berbeda perlakuannya dengan masyarakat biasa ketika sama-sama melakukan pelanggaran hukum. Untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia, agar keadilan semua subsistem hukum, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus diperbaiki. Memperbaiki penegakan hukum harus memperbaiki semua elemen dalam subsistem hukum. Sampai di situ saja penjelasan dari kelompok 3. Saya, Yoga Kurniawan, selaku yang mewakili kelompok 3, meminta maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata dalam penjelasan materi. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.